terus dikasih dinasti. Ya jelas lah marah tuh rakyat, tau nggak? Kemarin ini juga kejadian kok di PAN, adiknya Raffi Ahmad walaupun nggak menang tetap dilantik jadi DPRD. Kalian diem aja. Beda Beda kasus Kadun, kasus. kalau yang itu yang menang mundur tanpa ada Kan Suara tuh ya, pileg. Itu ada kolom tuh partai sama nama caleg. Kalau kita coblos calegnya, secara nggak langsung kita juga kasih kepercayaan kepada si partai. Jadi satu paket tuh, nggak bisa dipisah-pisahin. Jadi kalau dibilang mengabaikan suara rakyat, ya nggak juga. Rakyat juga percaya dengan partainya. Aduh, logika berpikir lu agak-agak gitu Ki ya. Gini Ki, gue jelasin tuh masalah bilek yang lu bawa-bawa. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam kenal juga buat kalian yang barangkali baru menemukan channel ini atau baru berkunjung ke channel ini. Masih di topik yang sama di mana PDIP menjilat ludah sendiri perihal dinasti politik yang selalu mereka tuduhkan kepada Presiden Joko Widodo. Kali ini anak abah muncul berargumen perihal politik dinasti sebagai bentuk pembelaan kepada PDIP yang kini jadi bahan cemoohan netizen di media sosial. Tetapi argumen dari anak abah ini ditanggapi oleh Mbak Silvi, tiktokers politik, sehingga terjadilah perdebatan sengit antara mereka. Seru nih. Nah, seperti apa sih perdebatan mereka ini? Mari kita simak biar kita juga bertambah wawasannya. Gue diserang buzzer gara-gara nggak mengomentari soal cucu Soekarno jadi anggota DPR RI. Oke, kita review ya pelan-pelan ya. Ayo, mau review masalah itu. Review pelan-pelan barengan ayo. Pertama, PDIP ini negara atau partai? Gini deh, kalau anak abah udah kelewat pintar. Namanya aja sudah PDIP, Partai Dinasti Indonesia Perjuangan. Salah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya jelas partai lah. Partai. Kalian anggota partai bukan? Bukan. Saya yang lihat VT kamu ini memang bukan anggota partai, tapi ada juga yang lihat VT kamu adalah anggota partai. Terus gimana itu? Jadi hak kita membicarakan internal partai apa? Nggak ada. Hei anak abah, kalau mau ngomong tuh dipikir dulu kenapa? Siapa sih yang ngomongin internal partainya PDIP? Kagak ada, nggak penting juga diomongin. Yang kita omongin adalah, nih dengerin nih anak abah ya, kita ngomongin keponakannya Bu Ketum, malah kursi DPR punyanya kader, paham nggak? Oke, kita fair, ini dinasti apa bukan? Ya bisa dibilang dinasti. Ya ini bukan cuma bisa dibilang lagi, tapi ini udah nyata-nyata dinasti anak abah. Kalau nggak ada tante, mana bisa langsung geser-geserin orang untuk mengalah kursi DPR kalau udah kalah. Tapi apakah itu bisa kita kritisi? Ya enggak, kita bukan anggota partai. Aduh anak abah, yang kita sedang bicarakan itu adalah kursi anggota DPR yang diserahkan begitu saja oleh kader partai yang menang pileg dengan dalih melayani Royal Family. Dan asal kamu pahami bahwa DPR itu adalah lembaga legislatif negara gitu loh ya. Apakah itu salah? Tidak, selama itu diizinkan oleh ADART-nya, oleh Kongresnya. Ya anak abah, kalau ini bicara tentang kedudukan salah seorang di partai, di internal partai, kita mah gak peduli. Mau dia tuh contoh kayak Putri Mahkota, mau jadi ketua DPP, kayak mau jadi apa, kayak kita gak ada yang peduli. Itu kalau urusannya internal partai. Tapi kita bicara tentang kursi anggota DPR yang merupakan badan legislatif negara. Lu pernah gak sih belajar trias politika? Jadi ngerti ya konteksnya ya. Oh iya, kalau gue sih paham konsepnya. Tapi gue gak yakin kalau lu paham konsepnya. Beda dengan Mulyono. Mulyono ini yang dimainin negara, konstitusinya, aturan-aturannya. Proses-prosesnya kita lihatlah semua kemarin. Woi, Bambang, Xiaoki, coba lu pahamin dulu konsep trias politika. Kalau lu kemarin ributin tuh masalah kekuasaan eksekutif yang katanya mengubrak-abrik aturan, ya ini kita bicarain tentang kekuasaan secara legislatif. Paham gak sih lo? Nah, kita punya hak bicara karena kita sebagai warga negara. Yang sumbangsih terbesar pajak kita tuh untuk bangun negara ini. Gue kayaknya mesti banyak sabar kalau nyetit video lu ya. Bambang, lu kalau misalnya mau lihat ya, anggota DPR emang lu pikir gajinya kagak gede? Liatin tuh rincian gajinya. Gajinya sih kagak gede, tunjangan-tunjangannya. Emang lu pikir bayar tunjangannya semua itu dari mana? Dari metik daun? Enggak, daripada pajak yang ditarik sama rakyat. Jadi kita itu justru malah juga punya hak untuk ngomentarin masalah anggota DPR. Jadi janganlah dicampur adukan. Logika kalian coba disehatkan dulu lah sebelum komen-komen gini. Hei Xiaoki yang suka pakai transportasi kaki.
Kita tuh bukan mencampur adukan, tapi kita tuh mau segalanya jadi adil. Kalau kamu kemarin bahasin katanya ada dinasti politik di bagian yudikatif dan eksekutif, sekarang kita ngomongin bagian legislatifnya. Lu tahu nggak kenapa diomongin? Karena orang yang ada di legislatif itu dipilih oleh rakyat, suara rakyat di sana. Dan kalau suara rakyat diabaikan terus dikasih dinasti, ya jelas lah marah tuh rakyat, tau nggak? Kemarin ini juga kejadian kok di PAN, adiknya Raffi Ahmad walaupun nggak menang tetap dilantik jadi DPRD. Kalian diem aja. Beda Beda kasus, kasus. Kadrun. Kalau yang itu, yang menang mundur tanpa ada campur Kadrun. tangan yang dilantik, ya kan? Kalau yang ini, Kadrun, yang menang diajak bicara katanya hati ke hati sama dinasti, sama royal family. Kalau gue kutip tuh katanya Pak Deddy Sitorus. Jadi biasakan melihat satu kasus itu jangan berdasarkan iri dan dengki. Aduh, Drun, kagak salah tuh ngomong, lihat aspek dari satu sisi. Biasanya kayak gitu siapa. Dan lagian kalau ini nih ya, itu tuh ngelihat dari banyak hal. Kader-kadernya juga pada ngomong tuh, ada Pak Akmal Dahlan, ada si Deddy Sitorus, yang akhirnya menunjukkan bahwa memang itu adalah dinasti, Drun. Ya jadi buka mata dong, Drun. Kemarin demo RUU Pilkada kalian iri. RUU perampasan aset kok nggak di demo. Sekarang masalah dinasti kalian iri. Itu kok PDIP nggak dikritik. Kemarin dinasti gini. Itu iri. Coba dibersihkan dulu hatinya ya. Lu seriusan mau tahu alasannya, Drun? Karena kita ngomong tuh pakai akal kita, pakai logika kita. Yang mana lebih penting itu yang utamain. Nggak kayak lu, RUU Pilkada sama RUU perampasan aset penting mana? Ya RUU perampasan aset lah. Terus kalau lu mau bicara masalah kemarin yang nyata di dinasti politik yang mana? Yang kemarin apa yang ini? Yang inilah nyata, orang udah dipilih rakyat, disuruh mundur gara-gara ada royal family. Kalau yang kemarin, katakanlah diacak-acak, tapi ujungnya dipilih rakyat gitu. Jangan-jangan yang kalian bilang selama ini anak abah iri, anak abah sakit hati, anak abah nggak bisa move on. Jangan-jangan itu ada di kalian semua lagi. Kadrun, coba lu cari dalam sejarah apapun ya, mana ada orang yang menang iri sama yang kalah, yang ada yang kalah iri sama yang menang. Ini kelihatan kan siapa yang nggak bisa move on dan takut ketampar fakta, makanya nggak berani bahasin yang sebenarnya tentang dinasti politik. Lagi-lagi gue harus jelasin pelan-pelan ya. Lagi-lagi gue dikasih kesempatan untuk menunjukkan kebotolan yang ada. Ya, kebotolan oleh orang yang Kebotolan. sama dan semakin memperjelas kebotolan yang ada. Nih, liatin. Untuk Mbak Silvi, gue mau bahas semua. Ya udah sih, Bambang Syauki yang suka pakai transportasi kaki. Jelasin aja semuanya, gue dengerin pelan-pelan kok. Cuma Mbak Silvi ini udah salah di awal persepsinya. Pertama ini bukan dipalak, ini diberikan dengan sukarela. Bang Arteria bilang sebuah kemuliaan. Dianya aja bangga kenapa kita yang sewot. Aduh, Syauki, coba lu baca berita yang baik, yang bener. Yang menang di dapil sana itu siapa? Bukan Pak Arteria Dahlan, tapi Bu Sri Rahayu. Dan menurut Pak Deddy Sitorus ya, bahwa Bu Sri Rahayu ini diajak ngomong hati ke hati, katanya hati ke hati, sama Pak Romy Soekarno untuk menyerahkan apa yang dia dapatkan. Romy Soekarno itu cucu Bung Karno, anak dari Ibu Rahmawati yang pengurus Gerindra. Oke? Ada kesepakatan secara politik dan dari hati ke hati dengan yang namanya Ibu Sri Rahayu. Itu loh. Dan sebagai orang yang punya posisi kedua di dapil itu Pak Arteria Dahlan juga ikut menyerahkan dengan dalih melayani Royal Family, sebuah kehormatan. Gitu loh. Jelasin dong dari awalnya, jangan Pak Arteria Dahlannya aja yang dijelasin. Kedua, kalau bahas trias politika, katanya gue nggak paham nih. Sini gue kasih paham ya. Ya udah, kalau emang lu paham masalah trias politika, coba jelasin apa tuh trias politika. Kalau kita buka surat suara tuh ya, pileg, itu ada kolom tuh partai sama nama caleg. Kalau kita coblos calegnya, secara nggak langsung kita juga kasih kepercayaan kepada si partai. Jadi satu paket tuh, nggak bisa dipisah-pisahin. Jadi kalau dibilang mengabaikan suara rakyat, ya nggak juga. Rakyat juga percaya dengan partainya. Aduh, logika berpikir lu agak-agak gitu Ki ya. Gini Ki, gue jelasin tuh masalah bileg yang lu bawa-bawa. Oke, di dalam bileg ada tuh partai beserta nama caleg-calegnya. Kalau masyarakat coblos partainya, berarti masyarakat itu memberikan kepercayaan mereka sepenuhnya kepada partai. Tapi kalau mereka coblos nama calegnya, berarti mereka itu memberikan kepercayaan kepada caleg yang namanya dicoblos. Gitu Ki. Memang secara nggak langsung mereka itu memberikan kepercayaan kepada partainya. Tapi main subjeknya di sini adalah si caleg. Calon Calegnya. legislatif yang namanya dicoblos. Jadi kalau yang menang Bu Sri Rahayu, ya berarti rakyat lebih banyak yang percaya sama Bu Sri Rahayu. Kenapa harus diajak ngomong hati ke hati untuk nuker itu? Terus di legislatif ini ada istilah dapil. Rakyat dapilnya protes nggak? Jadi yang protes-protes ini di sosmed mewakili suara siapa? Suara dapilnya bukan. Syauki, anak abah, Kadrun. Jadi gini ya cara berpikirnya. Kalau di negara demokrasi, siapapun bebas berpendapat untuk menyampaikan pendapatnya tentang apapun. Dan kalau kita bicara masalah ini,
Kenapa orang di sosial media banyak yang istilahnya membicarakan masalah fenomena ini, apa yang terjadi, tentang apa yang terjadi di Blitar sana, kenapa yang nomor 3 bisa dilantik jadi anggota DPR. Karena selama ini PDI Perjuangan adalah partai yang menolak dan bicara tentang politik dinasti dengan amat sangat lantang. Jadi ketika mereka yang melakukan hal itu, ya nggak salah dong orang beropini, mencemooh tentang, hey, lu jilat ludah lu sendiri ya. Itulah yang terjadi. Itu loh, kamu tuh polos atau apa ya? Jangan sampai dapilnya di Sumatera protes pemilihan di Jawa Timur. Ini kan dapil Jawa Timur nih kasusnya. Lebih tepatnya ya, gue jelasin bahwa mereka itu beropini, bukan protes. Kalau mereka protes, tuh kayak bangsa-bangsa lu yang turun ke jalan bikin demo gede-gedean, itu protes. Tapi kalau kita menyampaikan apa pendapat kita, pemikiran kita, apa yang nggak sepaham sama kita, itu opini, Syauki. Bedain opini sama protes aja lu nggak bisa. Bahaya lu. Nah, jadi juga hati-hati. Jangan bilang semuanya suara rakyat. Enggak juga. Kalau legislatif ini khusus per dapil dia. Aduh, masa gini aja mesti gue jelasin sih, Syauki. Di dapil-dapil itu, para calon legislatif yang akhirnya terpilih ya menjadi anggota DPR, itu dapat suara dari mana? Kalau bukan suara rakyat, siapa yang kasih suara? Kalau bukan rakyat, emang lo pikir suara mereka itu suara omong-omong? Daerah ya, daerah pemilihan. Jadi jangan sembarangan juga mengklaim rakyat nggak suka ini itu. Ya ampun Syauki, sebelum kita bicara panjang lebar tentang apapun itu, kamu perbaiki dulu deh bahasa kamu, pemahaman kamu akan bahasa, akan definisi kata, supaya kamu nggak salah kaprah gitu ya. Kalau kamu nggak bisa bedain beropini dan melakukan protes aja, opini dan protesnya kamu nggak bisa bedain, gimana kita mau ngomongin hal ini lebih lanjut? Orang beropini itu bebas, orang suka nggak suka ya terserah. Seperti kamu nggak suka sama Pak Jokowi, ya udah terserah kamu. Kamu suka sama abah-abahmu, ya kita juga terserah kamu. Bahkan kamu beropini ikan punya susu pun kita nggak masalah kan, walaupun kita tahu itu adalah suatu hal yang, ya kan? Jadi ya udah gitu loh. Jadi lain kali lebih hati-hati ya. Mantap, udah merespon. Syauki, speaking of being careful, I think you are the one who needs to be more careful while saying your opinion. Kalau kamu mau menyampaikan opini kamu itu mah bebas, silakan aja. Tapi please gunakan logika kamu, supaya nanti dari opini kamu itu justru tidak diberikan hujatan sama orang lain. Dan kamu bicara, kamu mau menjelaskan trias politika pada saya, kamu tidak menjelaskan satu hal pun tentang trias politika. Jadi yang harus kamu pahami tentang trias politika, kedudukan legislatif, yudikatif, dan eksekutif adalah sama. Dan ketika kamu bicara tentang salah satunya, maka kamu harus bersikap yang adil juga dengan satunya lagi. Karena kekuatan mereka sama. Jadi setidaknya sedikit aja masalah itu kamu harus pahami. So please stop showing your foolishness because I cannot handle it anymore. Kenapa nggak bisa handle lagi? Karena gue nggak tahan untuk nahan ketawa ngelihat orang-orang malah ngata-ngatain lu balik. Gue nggak tega bro. Jadi kalau mau ngomong pakai dulu ya. Oke, itulah barusan perdebatan sengit dua tiktokers politik, yang satunya anak abah, yang satunya anak jenderal ya. Aduh, anak abah itu memang luar biasa ya. Mereka tuh kelewat pinter kadang-kadang gitu kan. Nah, teman-teman juga di sini bisa menambahkan apabila punya pendapat setelah menyimak video barusan. Silakan penuhi kolom komentar. Terima kasih Ujang ucapan sudah mampir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Sampai jumpa di next video.